Parallel structures itu adalah konsep elemen-elemen kalimat yang memiliki fungsi yang sama, yang menggunakan konstruksi atau pola gramatikal yang sama pula. Kalau mau saya singkat, tidak usah pusing membaca deskripsi dari saya, dari buku saya ini, tetapi cobalah cermati poin nomor 4. Syarat utama parallel structure apabila terdapat kata penghubung and, or, ataupun but. Jadi ingat, semua kalimat dalam bahasa Inggris jika menghubungkan kata dengan and, or, but, harus kita cermati dia 100% adalah paralel. Jadi harus paralel, menggunakan parallel structure. Dan ini nomor 5 ini hanya tips dari saya. Perhatikan dan teliti apabila dalam kalimat tersebut terdapat tanda baca koma lebih dari satu, besar kemungkinan soal tersebut mengarah ke parallel structure. Contohnya, saya berikan contoh salah dulu. He loves to read, writing, and speaking English. Ada N di sini. Jadi kalau ada N, semuanya harus setara. Kalau di sini verb ing, writing, setelah N speaking, berarti di sebelum koma ini tidak boleh to read. Jadi yang betul adalah he loves reading, writing, and speaking English. Ing semua. Sebelum N, sesudah N, kata kerja ing. Nomor 2. Maya is a smart, rich, and beautiful. Kita lihat ada N di sini, berarti harus setara semua komponennya. Smart itu adalah adjektif, pintar ya. Rich atau kaya itu adalah adjektif, kata sifat juga. Setelah N juga harus adjektif. Nah, beauty di sini masih noun. Beauty itu adalah kecantikan. Sifatnya yaitu cantik. Jadi kalau mau dibetulkan, Maya is a smart, rich, and beautiful girl. Ini yang sempurna, yang betul. Nomor 1, kita melihat ada N. Nah, di sebelum N dan sesudah N harus strukturnya harus paralel atau harus sama. Jika di sebelum koma ada han, itu kata kerja bentuk pertama, play kata kerja bentuk pertama, setelah N juga harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Bukan resting, tetapi rest. Jadi ini bukan resting, tapi rest. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Kita lihat ada N juga. Nah, sekarang kita cocokkan lagi nih. Subjek dari kalimat ini adalah the Internal Revenue Service. Subjeknya. Kata kerjanya uses. Karena dia singular, kata kerjanya dikasih S. Jadi sudah betul ini ya. Uses menggunakan computers. Untuk apa? Yang pertama, to check. To check selalu to diikuti verb 1 atau infinitif. Bla bla bla, koma. Nah, to determine. To determine, untuk menentukan. Determine itu to verb 1, bla 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 bla, koma. Nah, kalau tadi di sini to check, di sini to determine, to verb 1, setelah N tidak boleh for ing, tetapi harus to verb 1 juga. Jadi jawabannya kalau mau dibetulin bukan for verifying, tapi to verify. Itu adalah jawaban yang tepat. Nomor 3, kita punya N juga, penghubung N. Oke, kita lihat di sebelum koma di sini ada biological. Akhirannya adalah al. Berarti kata sifat. Koma, geological. Akhiran al. Berarti pasti kata sifat. Archaeological. Akhiran al. Pasti kata sifat. Berarti kalau di sebelum N ini adalah semua kata sifat, di sesudah N di sini juga pasti kata sifat. Bukan antropologi, tapi anthropological. Nomor 4, kita lihat ada
N di sini. Di double N ya, salah satu saja. Ini salah ketik, ini satu N harusnya. Kalau sebelum N ada wrote, kata kerja bentuk kedua dari write ya. Setelah N juga harus kata kerja bentuk kedua. Tidak boleh records tapi recorded. Jadi jawabannya adalah D. Tidak boleh records tetapi bentuk kedua dari record yaitu recorded. Nomor 5. Nah, kita punya N di sini. Pokoknya setiap mengerjakan model soal seperti ini perlu kita cermati, yang tidak digaris bawah pasti betul dan itu harus dijadikan patokan. Contohnya energi research. Research itu adalah kata benda, koma, medicinal. Nah, ini garis bawah berarti tanda tanya nih Mas Yan. Tourism. Tourism itu pasti kata benda, akhiran ISM. And copper and molybdenum mining. Ya, ini juga kata benda. Energi research kata benda, tourism kata benda. Nah, akhiran al di sini adalah kata sifat. Kalau mau dibetulkan yaitu medicine. Energi research, medicine, tourism, and bla bla bla. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Bukan medicinal tapi medicine. Nomor 6. Di sini kita melihat N. Jadi harus disetarakan sebelum dan sesudahnya. Kita lihat subjeknya adalah dictionaries. Kata kerjanya adalah explain. Explain itu adalah kata kerja bentuk pertama. Explain bla bla bla, koma. State, menyatakan. Kata kerja bentuk pertama. Jadi tadi ada explain verb 1, koma, state verb 1, koma, and berarti ini juga harus verb 1. Bukan indication tapi indicate. Tulisannya indicator, bacanya indicate. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, indicate. Nomor 7 kita melihat ada but. Nah, sebelum but kita ada versatile, kata sifat. Berarti sesudah but juga harus kata sifat, tidak boleh kata benda. Bukan population tetapi popular. Oke. Nomor 8 kita melihat ada N, harus disetarakan. Jika sebelum N ada grammatical, kata sifat, sesudah N juga harus kata sifat. Bukan phonology tetapi phonological. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 9 kita lihat ada N di sini. Nah, sebelumnya kita lihat ada subjeknya blood pressure. Ada blood pressure. Kata kerjanya is measured. Artinya to be verb 3 itu adalah kalimat pasif yang artinya diukur. Diukur dengan cara by. Dengan cara apa? Yang pertama feeling the pulse. Berarti kalau di sini feeling, setelah N harusnya bukan apply tetapi applying. Jadi kalimat yang paling tepat adalah feeling the pulse and applying a force to the arm. Nomor 10 kita lihat juga ada N di sini. Berarti harus setara. The moon has no atmosphere. Atmosphere adalah kata benda. No air, kata benda juga. Setelah N juga harus kata benda. Bukan watery tapi no water. Tidak perlu pakai E, watery. Oke, nomor 11. Di sini kita melihat ada or. Nah, harus disetarakan nih. Kalau di sini subjeknya the first matches, pertandingan yang pertama, the first matches, kata kerjanya were apa gitu. Ada yang pertama too hard. Too hard itu artinya terlalu keras. Oke, koma. A mess, ini jangan dijadikan patokan karena yang dijadikan patokan yang tidak digaris bawah itu pasti betul. Ada to dan diberikan kata sifat terlalu keras. Setelah or di sini juga ada to juga. To dangerously easy atau too easy. Jangan terkecoh dengan li di sini ya. Karena li di sini adalah menerangkan easy-nya. Akan ada di bab klasifikasi kata nanti jika teman-teman mau
melihat kenapa kok urutannya li dulu baru sifat, karena li menerangkan sifat. Jadi di sini ada too easy atau too dangerously easy, itu udah betul. Yang tidak nyambung sendiri yaitu yang C, a mess, karena di sini ada too dengan kata sifat, setelah or juga too kata sifat, di sini juga harusnya too kata sifat, harusnya too messy. Nomor 12, kita memiliki but. Nah, sebelum but dan sesudah harus setara. Kita lihat dulu, subjeknya adalah nih, 1971 US Government Policy. Nah, ini adalah subjeknya. Kata kerjanya put. Kira-kira teman-teman harus bisa menebak put ini kata kerja bentuk keberapa. Karena bentuk 1, 2, 3 put itu sama semua bentuknya. Tulisannya PUT semua ini, put semua. Tapi teman-teman di sini harus tahu kalau put di sini adalah kata kerja bentuk kedua atau past tense atau lampau. Kenapa saya bisa tahu? Karena ini tahunnya ada 1971. 1971 pasti lampau. Kalau di sini put kata kerja bentuk kedua sebelum but, jadi setelah but juga harus kata kerja bentuk kedua, tidak banning tapi banned. Tulisannya banned, ada ed-nya, banned, bukan banning tapi banned. Oke. Nomor 13, kita menemukan n. Nah, yang dijadikan patokan yang tidak digarisbawahi pasti betul. Beauty adalah kata benda, kecantikan. Durability kata benda. Perfection kata benda. Demand permintaan kata benda. Nah, ini kenapa ada rare di sini? Rare itu kata sifat yang artinya adalah langka. Seharusnya kalau teman-temannya di sini semua kata benda, rare-nya juga harus kata benda, yaitu rarity. Jadi jawaban yang paling tepat B. Tidak boleh sifat tapi benda, rarity. Selanjutnya kita lihat ada n di sini, berarti harus setara semua nih. Subjeknya adalah the American Confederacy. Kata kerjanya race, kata kerja bentuk kedua karena tahunnya 1862. Jadi pakai kata kerja bentuk kedua race, koma, rename, kata kerja bentuk kedua juga, koma, covered, kata kerja bentuk kedua juga. Jadi kalau di sini ada race bentuk kedua, koma, rename bentuk kedua, koma, covered bentuk kedua. Setelah n juga harus kata kerja bentuk kedua. N di sini masih kata benda. Jadi yang paling tepat adalah outfitted. Selanjutnya kita bisa lihat n di sini, berarti sebelum n dan sesudah n harus setara. Coal itu adalah benda, petroleum benda. Setelah n juga harus benda. Di sini natural gaseous, akhiran ous masih sifat. Jadi kalau mau dibetulkan yaitu natural gas. Ini tinggal dihapus ous-nya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 18. Kita lihat subjeknya adalah marmot. Kata kerjanya spend, menghabiskan waktu ya. Spend their time, menghabiskan waktu untuk ngapain? Foraging, verb ing, bla 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 bla. Or, nah kalau di sini sebelumnya menghabiskan waktunya foraging, verb ing, or-nya juga harus verb ing setelah or. Jawabannya yaitu sunning, verb ing. Karena A, C, D itu tidak ada verb ing-nya semua. Ingat teman-teman jangan terjebak dengan flowers. Loh di sini flowers berarti jawabannya harus setara dengan the sun dong. Salah. Karena flowers di sini setara dengan plants. Plants and flowers. Kalau or di sini setaranya dengan foraging. 19. Di sini ada n, jadi kita membutuhkan kesetaraan atau paralel. Kita lihat subjeknya adalah conditions subject. Required for seat combination
include. Nah, ini berarti ada kata kerja include, subjeknya condition, kata kerjanya adalah include. Include apa aja? Abundant water. Nah, water di sini adalah kata benda, koma, adequate supply of oxygen. Oxygen juga kata benda. Berarti setelah N juga wajib ada kata bendanya. Yang ada kata bendanya satu-satunya yaitu C, appropriate temperatures. Temperatures ini adalah kata benda. Kalau yang A ada kata kerjanya must be appropriate, salah karena tidak butuh kata kerja lagi. Having juga salah, tidak perlu verb ing. Dan D, appropriately temperate. Ini temperate akhiran ate juga bukan kata benda. Jadi yang paling tepat adalah C. Nomor 20, kita melihat ada N harus setara. Jadi kalau sebelum N ada fishing, verb ing, walling, verb ing, berarti setelah N juga harus building. Tidak boleh build tapi building ships. Jadi jawaban yang tepat adalah D, building ships.